ikan bakar di makanan-makanan Padang di Jakarta ini jauh lebih juara, Budi. Foodies, sensasi makan ikan segar langsung dari nelayan tuh rasanya mantap banget ya. Secara kan warung satu ini emang ada di dekat muara, jadi ikan segar selalu available setiap hari. Warminto Dreams Fishing Club menjadi salah satu tempat makan ikan bakar terendol di Kota Padang. Kalau pas jam makan, diserbu deh itu sama para pelanggan foodies. Foodies, tuh lihat, aku bawa ikan gede banget ini, fresh banget Foodies. Sekarang aku lagi ada di Warminto Dreams Fishing Club, Foodies. Wah, ikan segar dengan ukuran super jumbo mah emang gak ada lawan ya. Makan buat satu RT juga bisa nih kayaknya. Nah, Foodies, jadi selain ikan, di sini juga ada seafood yang lainnya, Foodies nih. Ada cumi, tuh cuminya juga segar-segar banget, Foodies. Wow, lalu berikutnya ada ini dia, udang. Wow, udangnya gede-gede banget, Foodies. Selain terkenal dengan ikan bakarnya yang memiliki bumbu otentik, di sini ada ikan gulai juga yang wajib kamu cobain. Bumbu santan dengan rempah-rempah yang super banyak, beneran gak akan bisa nolak. Yes, ikan yang baru turun dari laut mah langsung dimasak. Wah, pastinya lama bana ya Foodies rasanya di lidah. Foodies, jadi setelah dibersihkan, dikeluarin sisik-sisiknya, dalemannya langsung akan kita bakar dengan bumbu khas yang dari Pak Warminto ini. Ayo Pak. Nah, dibakar. Nah, tuh Foodies. Widih, ini betul-betul ikannya seger banget ya Foodies. Ini satu. Step pertama sebelum dikasih bumbu rempah, kudu diolesin margarin dan jeruk nipis dulu ya Foodies, biar aroma amisnya hilang dan ikannya makin segar. Baru deh tuh tinggal oles-olesin bumbu rempahnya. Foodies, jadi setelah dikasih jeruk nipis dan juga margarin tadi, kita akan masukin bumbu. Pak, saya boleh tahu nggak ini bumbunya apa aja sih Pak? Ada daun jeruk. Daun jeruk. Ada apa? Ada kelapa. Kelapa. Ada santan. Santan. Maka banyak-banyak. Dan rempah semua Rempah-rempah ya, Pak, ya? semua. Ya. Dan ini wanginya juga enak banget Foodies. Sekarang kita akan masukin bumbunya tuh, lihat pakai kuas kayak gini tuh. Bakarnya beneran dengan full bumbu Foodies, ada lengkoas, serai, jahe, ketumbar, dan juga daun salam menyatu sempurna. Duh, lawan nasi anget mah kayaknya pas banget nih ya Rizal. Ini dilanjutin sama bapaknya Pak. Pokoknya ini kelihatannya sudah enak banget Foodies. Aku pengen nunjukin ke Foodies dulu. Wih, tuh. Sudah jualan selama 5 tahun, Pak Warminto ini sempat berhenti pada tahun 2020 pas Covid melanda. Tahun 2022 mulai jualan lagi tuh Foodies dan ternyata makin laris manis. Kalau sekarang mah jangan ditanya, dalam sehari bisa menghabiskan ratusan ekor ikan bakar dan juga ikan gulai. Dua menu primadona di warung ini emang anti gagal. Pokoknya kalau nggak mau kehabisan jangan datang ke sorean karena dipastikan udah pada ludes tuh Foodies. Foodies, tuh lihat ikan bakarnya sudah jadi Foodies. Sekarang kita akan langsung nikmatin. Yang pertama kita akan cobain ikan lidah Foodies. Wih. Foodies, yang aku fokus banget adalah ke freshnya. Ini ikan betul-betul fresh banget Foodies. Rasanya itu minang banget Foodies. Rempahnya berasa. Kemudian rasanya juga pedes, gurih, manis ada di sini Foodies. Dan yang biasanya nyobain ikan bakar di makanan-makanan Padang di Jakarta ini jauh lebih juara Foodies. Gak kuat deh lihat ikan seger dan full bumbu kayak begini ya. Aduh, asli definisi lama bener rasanya di lidah. Bumbu khas Minang tuh emang gak bisa diragukan lagi lah ya. Udah jaminan endul parah, nusuk sampai ke daging terdalam tuh Foodies. Beh, lazis. Aku mau taburin sambal Foodies. Wih. Jadi kalau memang ikannya udah habis, kita colokin bumbunya aja itu udah juara juga Foodies. Dan gue lihat, makan di muara pinggir sungai kayak gini Foodies, dalam perahu, suasananya makin nikmat. Suasana
warungnya juga menambah nafsu makan 2 kali lipat ya Rizal. Ditemani angin sepoi-sepoi, nikmatnya tidak tara. Aduh, hai, good vibes banget ini mah. Aku juga fokus sama gulainya ini foodies. Kental banget. Padang banget. Just mampir kalau lagi ke Padang ya foodies. Semua menu di sini tuh jaminan bikin perut bahagia deh pokoknya. Buka dari jam 8 pagi hingga sehabisnya. Nah soal harga, tenang aja foodies, di sini masih ramah banget kok di kantong. Start from 10 ribuan aja udah bisa makan enak dan dipastikan kenyang full. Gaskan sekali, catat nih, alamatnya ada di Jalan Batang Arau nomor 25, Kota Padang, Sumatera Barat. Mau tahu referensi makanan enak tapi harganya tetap receh? Tentunya hanya di Makan Receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan. Wih, ini seriusan masih ada penjual serabi setradisional ini di Jakarta? Kalau ngeliat proses dan alat masaknya sih berasa di desa banget ya foodies, benar-benar jadul banget. Duh, tinggal nyobain rasanya nih, apa iya seotentik tampilannya? Coba di spill, ini di mana sih Rakesh? Nah foodies, sekarang saya sedang ada di daerah Jakarta Selatan di Kue Serabi Indramayu. Nah, foodies, satu hal yang paling mencuri perhatian di awal adalah cara buatnya. Karena masih pakai cara tradisional. Pakai kayu dan pakai gerabah ya Bu namanya ini ya? Pakai gerabah. Nih foodies, contoh adonan yang akan dibuat seperti ini nih. Foodies, Kue Serabi Indramayu Jagakarsa ini sudah 24 tahun jualan loh. Meski jualannya masih pakai kayu bakar kayak begini, tapi penggemarnya malah banyak loh foodies. Karena wangi bakarannya itu loh yang bikin salfok Aromanya kecium. Jadi setiap orang lewat, tuh mobil, motor lewat, pasti nengok, set. Pembeli ada aja yang beli, pokoknya buka siang dia jam 2, nanti terus sampai makin sore makin rame Pak ya? Oh iya. Kelihatannya sih nggak ramai pembeli ya, padahal pesanannya tuh banyak loh foodies. Dalam sehari aja lebih dari 10 kg tepung beras ludes terjual. Nah loh, terus pembelinya pada kemana nih foodies? Tenang, ini bukan pembeli gaib kok. Jadi emang pembelinya ini setelah pesan banyak yang ninggalin aja gitu. Nanti datang lagi deh tuh setelah beberapa menit kemudian. Belum lagi pesanan yang via chat ya foodies. Oh betul. Nah foodies, ini kayunya harus standar foodies. Biar dia nggak mati, nggak gosong, terus juga nggak lembab juga Pak ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Ini saya bingung foodies, saya pakai jepitan biar nggak panas. Bapaknya langsung pakai tangan. Gak cuma kayunya aja nih yang harus sering diganti, loyang gerabah atau tembikare juga sering banget diganti karena pecah. And you know what foodies? Loyang gerabah sama sapu buat bersihin loyangnya ini dibawa langsung dari kampung Bapak Dur Rahman ini loh. Karena katanya di Jakarta nggak ada tuh yang kualitasnya sama kayak yang di kampung. Segini cukup Bu? Ini cukup. Semuanya nih foodies segini langsung dituang. Nah, terus biar bulat dia apa nih? Nggak usah. Oh langsung ditutup. Naruh tutup. Oh. Tinggal tuang foodies, tinggal tuang, tutup lagi, tapi harus dilihat, dipantau, kalau enggak nanti gosong kayak gini nih, udah dibuka lagi, dibalik nggak sih Bu? Enggak ya? Oh enggak dibalik foodies, ya dibalik. Kalau kue serabi nggak dibalik foodies. Pemberian topping dilakukan setelah serabinya sudah matang ya. Tapi khusus serabi telur dan oncom, pemberian toppingnya saat serabinya masih setengah matang. Jadi sekalian dimasak itu deh tuh toppingnya foodies. Well, kayaknya udah saatnya nih Rakesh icip aneka varian kue serabi Indramayu ini. Sekali lagi, it smells good. Ini foodies, kenikmatan yang pakai sendok, nggak makan receh dong. Ini foodies, yang warna putih ini yang original foodies. Aduh, aromanya enak banget foodies. Ini tuh cuma terdiri dari 2 bahan aja sebenarnya foodies adonannya. Tepung beras dan parutan kelapa. Untuk yang original, kamu bisa nikmatinnya pakai santan dan gula merah ya foodies, atau bisa disebut juga dengan kinca. Tergantung selera kamu sih, mau kuah kincanya disiram kayak begini atau dicocol ya, bebaskan. Atau kalau mau tanpa kuah kinca juga nggak masalah, tetap sama kok endulnya. Bisa lembut banget seratnya.
nggak pakai gula, nggak pakai apapun, cuma tuh, tepung beras sama serat kelapa aja, parutan kelapa. Selembut ini dalamnya, teksturnya juga kenyal gitu, Foodies. Twing, 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 twing. Rasanya akan netral kalau nggak ada gula merahnya. Rasanya sih simple aja Foodies, yakni gurih. Tapi gurihnya ini loh yang jadi favoritnya banyak orang. Karena gurihnya nggak berlebihan sampai bikin enak walau cuma makan satu porsi aja. Belum lagi nih tepung beras yang dipakai juga yang kualitasnya jempolan. Jadi nggak ada rasa apek tuh Foodies serabinya. Selain adonan original, ada juga nih adonan serabi yang versi pandan. Kamu suka nggak Foodies? Ini itu dia bukan gosong, tapi ini tuh tekstur dari gerabahnya si pembuatan tadi saat dibikin tadi. Dan ini bertolak belakang sama depannya teksturnya. Kalau ini lembut, di lidah itu jadi satu ya, berteman baik dia. Kalau ini berantem si Foodies, ribut dia sama lidah. Karena crunchy banget rasanya. Digigit tuh, kles. Dan nggak rasa gosong. Jadi memang coklatnya natural, alami. Karena si gerabah tanah liatnya tadi itu Foodies. Saya baru sadar loh, pandannya baru berasa setelah digigit. Gini aromanya nggak terlalu kencang. Begitu masuk di mulut, begitu digigit, baru langsung berasa. Langsung loading Foodies dicerna. Wah, ini original tapi hijau nih, pandan nih. Dari yang original kita geser yuk Foodies ke topping telur dan oncom. Wih, oncomnya banyak juga nih Foodies. Unik ya. Serabi itu kan nggak manis ya, serabi itu gurih. Yang menarik, rasa gurihnya itu ketabrak sama telur. Nih, kuning ini Foodies, ini ada adonan telurnya juga. Ini rasanya jadi satu banget nih, serabi, telur, sama oncom. Oncomnya sendiri sudah ditumis dengan bumbu juga ya, jadi rasa gurih dan pedasnya udah ulala bingo. Rasa pedasnya ini masih sopan banget sih di lidah, jadi nggak bikin gar-gar kepala ya tiap makan. Rasa serabinya makin kaya lagi nih Foodies karena ada telur yang kasih rasa sedikit creamy. It's so yummy. Satu lagi jadi favoritnya pembeli segala usia, yes, apalagi kalau bukan varian coklat dan keju. Nggak usah pilih salah satu, kita langsung mix aja dua-duanya ya Foodies. Mix coklat dan keju emang nggak pernah salah sih, apalagi buat yang sweet tooth, fix ini nggak akan kecewa makan serabi coklat keju ini. Oh iya, untuk coklat yang dipakai bukan meses loh ya Foodies, tapi coklat batangan nih kayak begini. Dan rasanya juga kayak ada pahit-pahitnya sedikit. Duh, lazisnya nih nggak ada obeng. Nah Foodies, yang paling penting dari semua ini harganya. Karena harganya cuma dimulai dari 3.000 sampai maksimal 6.000. 6.000 Pak ya? Sampai 6.000 aja. Nah, Foodies, harga terjangkau yang laku banget. Keren. Jadi Foodies, harganya yang original itu 3.000 aja, sampai yang telur cuma 6.000, udah mentok itu udah. Gimana Foodies? Udah kepikiran mau bagi-bagi serabi buat tetangga juga? Nah kalau udah berarti tandanya kamu harus ke Kue Serabi Indramayu Jagakarsa ya. Lokasinya ada di Jalan Asli, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bukanya setiap hari nih Foodies, dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Khusus hari Sabtu dan Minggu, bukanya dari jam 7 pagi ya. Sip! Jangan lupa Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Saya mau habisin dulu Foodies, sayang ini ya kalau nggak dihabisin. Coklat dan keju jadi satu. Wih. Foodies pesen soto emang paling cepet ya raciknya, tinggal masukin isian ke mangkok terus disiram deh tuh kuahnya. Tapi soto yang satu ini agak lain nih, bukannya disiram kuah tapi isiannya justru dioseng dulu. Aduh, itu maksudnya biar apa sih Pak? Jadi penisirin kan? Yuk kita tanya aja langsung sama bapaknya. Ini mau bikin oseng daging. Oseng daging.
terlebih dahulu pakai ini dulu nih. Cabai sama bawang. Jadi foodies ini bumbunya Iya. buat bikin daging. Ditumis dulu. Kita tumis digoreng. dulu, Iya. digoreng. Wih, ternyata kalau dioseng begini aromanya jadi lebih harum semerbak, foodies. Aroma ini bukan cuma dari cabai dan bawang, tapi sebelumnya daging sapinya sudah direbus dengan aneka bumbu dan rempah. Makin jos lagi nih, osengannya juga ditambahin kuah kaldu. Duh, kebayang ya gurihnya? Mantap. Ini emang berdiri dari sejak kapan sih, Pak? Tahun 85-87 lah. 85-87? Iya dulu lagi, baru lulus sekolah sanawiyah saya waktu itu. Ternyata udah lama banget foodies dari 85-87. Ikut orang dulu, ikut orang Oh, dulu. ikut orang dulu. Iya. Flashback dikit ya foodies, berawal bekerja di tempat orang, akhirnya Pak Amil memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan membuat inovasi soto oseng. Nah sekarang lihat sendiri kan, rame dan antri dong yang beli. Bahkan gak sedikit orang yang mesen atau pre-order dulu by chat, baru nanti datang ke tempat ini. Memang ya foodies rezeki mah gak kemana, semangat terus Pak! Oh iya, masak oseng ini gak butuh waktu lama, cukup 5 menit aja sampai kuah dan bumbunya ngeresep atau surut airnya. Nah kalau udah matang kayak begini, foodies jangan lupa taruh di piring. Aduh, looks so sedap bener. Terakhir jangan lupa temennya si kuah santan atau kuah bening. Boleh pilih sesuai selera. Dadah, semua makanannya udah ada nih foodies. Kita listing aja ya. Soto Betawi full of daging, check. Oseng kuah beningnya, ceki-ceki juga. And now saatnya kita makan foodies. Bisa lihat foodies, meskipun tempatnya agak masuk ke dalam, tapi ternyata di sini rame banget. Pasti udah tahu kan gimana rasanya. Aku juga penasaran, perut udah mulai bunyi-bunyi. Kita cobain foodies, let's go. Ternyata foodies, dagingnya ini nggak keras. Dia lembut teksturnya dan juga rasanya nggak amis. Wah bahaya nih, bumbu osengnya tuh ngeresep banget sampai keserat daging dan jeroannya endul pisan. Rasa pedas, manis, dan asinnya dijamin bikin lahap nih kita makan foodies. Teksturnya empuk, nggak ada bau amis, dan ada sensasi hit dari si tomatnya. Selain oseng jeroan foodies, ada juga oseng daging sapi dan ayam. So, sesuaikan selera aja ya. Kalau kata Makar Receh mah semuanya kudu dicobain. By the way, gimana kalau osengnya dipaduin sama kuah bening kayak begini ya? Ternyata bener foodies, oseng ini paling cocok ditaruh di atas nasi pakai kuah bening. Rasanya itu ada gurih-gurihnya dikit. Buat foodies yang gak mau makan santan, bisa banget pilih si kuah bening ini. Teksturnya ringan, gurih, tapi tetap berempah banget seperti seruput. Cocok lah kalau dipadukan sama si oseng jeroan, menyatu bener rasanya di mulut. Isian kuahnya memang sederhana foodies, cuma emping dan daun seledri. Tapi ini sukses bikin Satria nggak berhenti nyuap terus. Enak ya? Soto Betawi kuah santan. Nih, kita bisa lihat foodies. Lihat dagingnya ternyata banyak banget. Wah, ada juga empingnya, ada tomatnya juga. Nggak sabar kan? Aku juga nggak sabar, aku pengen nyobain foodies. Ini ternyata kuah santannya tuh enak banget. Bener-bener menambah gurih di rasanya dan juga ada manis-manisnya gitu. Tenang, kuah santannya ini nggak bikin seret atau nggak enak sama sekali kok. Rasa dan teksturnya juga nampol maksimal. Dagingnya empuk, nggak bikin pegel ngunyah. Bumbu dari kuahnya juga ngeresep, jadi makin mantep nih rasanya foodies. Bedanya itu ternyata bumbunya tuh lebih meresap. Mungkin karena daging ini udah direbus, bukan kering. Ternyata juga ada empingnya foodies. Ini ternyata emang cocok banget buat di lidah aku. Anyway, daging yang digunakan ini sama-sama dari hasil rebusan kuah dan rempah ya. Bedanya kalau soto lebih basah, nah ini oseng yang sedikit kering. Keduanya punya rasa khas masing-masing foodies. Si oseng lebih kering dan full of bumbu, sedangkan soto meskipun basah tapi bikin pecah dan nyes banget rasanya di mulut. Selain soto daging, tentu soto Betawinya juga ada versi ayam dan jeroannya ya foodies. Oke, overall makanan di soto Betawi Bu Aat nggak ada yang failed.
Mau yang versi oseng kek atau soto betawinya endul tanpa celah. Harganya juga murcih kok foodies, mulai dari 25.000 aja. Buruan ke Jalan Semapal di Serpong, Tangerang ya. Bukanya dari pagi sampai siang. Dan ingat kalau kesini siap-siap antri dan war buat cari tempat duduk. Semangat foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau kamu merasa hari-harimu berat, berarti wajib banget nih mengawali hari dengan sarapan yang bisa kasih kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Semangat Foodies! Yuk kita ikut Aan sarapan lontong sayur tunjang. Beuh, berangkat nggak tuh? Dijamin strong sampai besok nih, jangan-jangan. Foodies, nih kalau pegang ketupat gini nih berasa lebaran ya Foodies. Nah, Foodies di sini nih sarapannya ketupat, terus di sini lauknya tuh banyak banget Foodies. Wah, bener-bener berasa lebaran gak sih itu? Ada ketupat sayur, opor ayam, rendang, gulai tunjang, dan yang spesial ada martabak Mesir yang diracik dengan bumbu rendang. Ini mah sarapan bisa sekalian makan siang nih. Kedai ini namanya Raja Ketupat Enggal Foodies. Lokasinya di dekat lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung. Ini isiannya apa? Gulai nangka. Gulai paki sama gulai nangka. Oke, di mix dong biar bisa incipin. Yuk sini. Foodies, ini yang namanya perjuangan pagi hari nih. Lengah dikit, tunjang udah disambet orang. Foodies, kedai Raja Ketupat Enggal ini emang selalu rame. Tapi tenang, antriannya nggak lama kok. Karena lontong sayurnya itu tinggal tuang aja tuh Foodies. Palingnya agak nunggu martabak kesi karena martabak Mesir di sini dibuat dadakan. Foodies, nah ini nih yang khas dari Raja Ketupat di sini nih ada martabak pakai bumbu rendang. Ini di sini bilangnya martabak Mesir, tapi bumbunya dari Padang. Ini apa aja isinya bang? Daun bawang, bombay. Bombaynya berapa? Berapa bombaynya? Gini? Ya, Foodies. Ini ada daun bawang, bawang bombay, terus daging rendang. Ini rendangnya segede-gede yang jadi lauk nggak? Atau udah dipotong-potong? Udah potong-potong. Berapa segini? Ini bumbunya, dagingnya. Bahan-bahannya seperti martabak pada umumnya ya. Ada daun bawang, bawang bombay. Nah yang bikin beda ada campuran bumbu rendangnya. Dan pakai potongan daging rendang pula di dalamnya. Lanjut, kita bungkus dengan kulitnya ya Foodies. Ukurannya agak lebih imut nih dari martabak umumnya. Karena biasanya menu ini untuk makanan pendamping aja. Foodies, di sini nih gorengnya nggak pakai minyak ya, tapi dia pakai mentega, terus nggak banyak, jadi mirip-mirip kayak agak-agak gosong-gosong bakaran gitu loh Foodies, jadi semi-semi bakar. Martabak Mesir ala Raja Ketupat, mini minyak ya Foodies, jadi buat yang lagi ngurangin minyak tapi tetap kepengen makan martabak, cocok nih makan yang ini. Ini gorengnya lumayan lama sih, 10 menitan. Sip. Tinggal dipotong. Yep, martabak udah jadi, lontong sayur pun udah menanti. Saatnya kita makan yuk, Markico Foodies. Foodies, nih yang hari-harinya berat, sarapannya harus berat. Kalau nggak gitu, nggak kuat menghadapi kenyataan dunia. Nah, ini lontong sayur, udah ada rendang, ada tunjang, terus ini tambah martabak, telurnya 2 lagi. Gimana? Ini sarapan bisa kenyangnya seharian Foodies. Cobain dulu Foodies. Ini sayurnya tadi pakis. Waduh, ini mah Aang sekali makan bisa kenyang nih sampai sore. Tapi nggak apa-apa ya, biar nggak penasaran juga kan udah jauh-jauh ke Lampung. Ini ketupatnya enak banget. Dia nggak terlalu keras, tapi nggak lembek banget. Kematangannya pas. Terus sayurnya Foodies. Biasanya kan ada yang pedes banget. Nah, ini karena dia buat sarapan, jadi pedesnya itu levelnya di tengah-tengah. Ini tadi campuran ya, ada pakis sama ada nangka muda. Aku cobain nangkanya. Ini juga bumbu khas Padang ya Foodies. Kalau nggak pedas rasanya mah pasti ada yang kurang gitu. Tapi tenang, di sini level pedasnya masih bisa diterima kok buat sarapan pagi.
Bumbu rempah yang kuat asli tanah Minang ini pas banget dimakan sama ketupat yang pulen. Oh ya, for your information ya foodies, beras buat bikin ketupatnya ini dikirim langsung dari Padang loh. Wih, mantap banget. Oke, lanjut kita cobain sayur pakisnya. Jadi apa ya? Kan dia daun-daunan ya. Cuma rasanya ini beda sama kayak daun-daun kangkung, daun bayam. Dia tuh punya ciri khas rasa sendiri ya. Ini walaupun dia tanaman hutan, tapi ini dimasak enak foodies. Oh, ini sayur. Nah, terus ini dia campur-campur sama bumbu rendang. Kita campurin rendangnya. Sayuran pakis ini diambil bagian pucuknya foodies, jadi emang masih berasa renyah banget saat dikunyah. Apalagi kalau udah nyemplung dengan kuah santan yang creamy and gurih, lemaknya. Ini tipe rendang yang nggak terlalu hitam. Jadi warnanya itu masih coklat, agak-agak merah gitu. Tapi creamy banget foodies. Dari santan kelapanya itu foodies dia sampai mengering. Cuman warnanya nggak sampai hitam foodies. Nah, legit, enak banget. Foodies, rendang buatan Raja Ketupat ini tuh empuk banget loh. Aduh, mantep banget. Potongan dagingnya itu pas dan bumbu yang kaya sama rempah itu bikin sarapan jadi super istimewa. Gak salah emang kalau rendang dinobatkan sebagai makanan paling enak sedunia ya. Mau pakai nasi putih kek atau pakai lontong sayur kayak begini, kenikmatan rendang emang selalu bikin nagih. Nah, biar makin meriah, jangan lupa kerupuk merahnya. Yes! Foodies, lembut, empuk. Terus ini kuahnya nih foodies, tuh creamy banget foodies. Wah, pecinta tunjang wajib cobain tunjang Raja Ketupat Enggal ini ya foodies. Lembut dan ini empuk banget. Jika sapi yang direbus lama bikin teksturnya jadi lumer. Nggak perlu effort nih buat ngunyah. Foodies, lanjut kita cobain yuk martabak Mesir bumbu rendang yang skuy. Ini originalnya aja foodies. Udah gurih, tebel, bumbu rempahnya kerasa banget. Karena dia campurannya pakai bumbu Padang, terus ada dagingnya juga di dalamnya. Biasanya kan martabak itu berminyak banget ya. Nah, dia ini enggak. Jadi tadi cuma pakai mentega sedikit, terus di gorengnya itu dia agak kering. Jadi warnanya begini. Nah, ini aku mau cobain pakai cukonya. Martabak Mesir ini tebel ya foodies, tiap gigitan itu berasa banget gurihnya telur yang dibumbuin sama bumbu rendang dan potongan daging. Cukonya manis, pedesnya dari cabai rawitnya ini kegigit, surprising banget. Tambah bawang bombaynya, jadi ada sentuhan rasa bawangnya, enak banget foodies. Jadi di dalam cukonya ini ada potongan cabai rawit dan bawang bombay. Makin unik kan rasanya? Pokoknya nggak rugi deh sarapan di sini foodies. Udah lazis, harganya receh pula. Mulai dari 10.000 aja udah bisa kenyang dan puas. Yuk yang mau cobain yuk langsung aja ya gas ngeng ya foodies. Adanya di Jalan Sriwijaya nomor 11 Bandar Lampung. Bukanya dari jam 5:30 pagi. So jangan kesiangan kalau kesini. Sip! Foodies, pokoknya di sini semuanya enak. Mau rendangnya, tunjangnya, martabaknya oke semua. Foodies, di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan. Nikmat.